Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mutlak dan muqayyad. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya jumlah itu ada kalanya ditakkid dengan mafa'il dan ada kalanya juga ditakkid dengan nawasikh. Nah, sekarang akan menjelaskan jumlah yang ditakkid, yang dibatasi dengan amil nawasih. Amil nawasih itu adalah kata yang masuk pada mubtada dan khobar dan merubah atau merusak i'rab dari mubtada dan khobar itu. Itu yang disebut amil nawasih sebagaimana kita mempelajari di dalam ilmu nahwu. Amil nawasih yaitu meliputi kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Wa man nawasihu, dan adapun amil nawasih, fatakidu, maka ialah adapun mentakid, mengikat atau membatasi, biha dengan nawasih, yakunu ialah ada apa takkid, lil aghradi ialah untuk tujuan-tujuan, allati tuaddiha yang menyampaikan atau yang mengantarkan, ha terhadap aghrad, terhadap allati, ma'ani alfadzin nawasih, apa makna-makna lafaz amil nawasih. Jumlah yang ditakyid dengan amil nawasih itu memiliki tujuan, ya, sesuai dengan makna dari lafaz atau dari kata amil nawasih itu. Jadi tujuan mentakyid jumlah yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih dengan amil nawasih, yaitu tujuannya tergantung makna dari amil nawasih itu sendiri, ya. Nanti akan dijelaskan, ya, apa saja makna-makna, ya, dari amil nawasih yang bisa mentakyid terhadap jumlah yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Contohnya kal istimrori, seperti mana istimror, terus menerus, senantiasa, awil hikayati, atau menceritakan, menjelaskan, aniz zamani, dari zaman, aniz zamani, dari waktu, fi kana, di dalam lafadz kana. Di antara amil nawasih itu adalah kana. Nah, kana ini memiliki dua makna. Pertama yaitu istimror, senantiasa, terus-menerus. Dan yang kedua menunjukkan pada zaman madhi. Menunjukkan pada zaman madhi. Nah, ketika susunan musnad dan musnad ilaih didahului dengan kana, maka hukum yang terkandung di dalam susunan musnad dan musnad ilaih itu atau di dalam jumlah itu menjadi terbatasi, ya, menjadi terbatasi. Ada kalanya terbatas itu terus menerus, senantiasa, atau dibatasi dengan zaman madhi, zaman lampau.
Ini biar biar jelas ya, biar jelas. Langsung ke contoh. Kana yang memiliki mana istimror. Contohnya, kana yang memiliki mana istimror adalah wa kanallahu sami'an alima. Wa kanallahu sami'an alima yang menjadi musnad adalah Allahu, lafaz Allah. Dan yang menjadi musnad ilaih adalah sami'an alima. Sami'an alima. Nah, sebelum dimasuki kana, ya, sebelum dimasuki kana, Allahu sami'un alim itu ingin menetapkan ya, ingin menetapkan Allah itu maha pendengar, maha mendengar dan maha mengetahui. Tanpa ditakit dibatasi misalnya senantiasa atau kadang-kadang ya. Tidak dibatasi dengan itu ya. Namun setelah dimasuki kana yaitu kanallahu sami'an alima, maka yang awalnya mutlak Allah memiliki sifat sami dan alim yang awalnya mutlak bisa saja ya, bisa saja Allah itu senantiasa maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau hanya mengatakan Allahu samiun alim, bisa saja itu senantiasa, bisa saja kadang-kadang. Nah, bisa saja kadang-kadang. Nah, namun setelah dimasuki kana, maka yang awalnya mutlak maka menjadi muqayyad, menjadi terbatasi. Yaitu Allah itu senantiasa, terus-menerus. Ya. Terus-menerus memiliki sifat sami, maha mendengar, dan maha mengetahui. Dan maha mengetahui. Jadi terbatas. Jadi terbatas yang awalnya mutlak, maka menjadi muqayyad. Contohnya, kana yang memiliki makna yang menunjukkan pada zaman lampau. Zaman lampau. Contohnya, kana Zaidun kariman. Ada siapa Zaid? Kariman ialah dermawan. Yang menjadi musnad di sini adalah Zaid. Sementara yang menjadi musnad ilih adalah lafaz kariman. Sebelum dimasuki kana, jumlah ini berbunyi Zaidun karimun. Zaidun karimun. Zaid adalah dermawan. Kapan Zaid dermawan? Mutlak. Bisa saja sekarang, ya. Bisa saja di waktu yang akan datang, bisa saja di waktu lampau, ya. Bisa saja mutlak. Ya. Namun, ya, setelah dimasuki kana Zaidun kariman, maka yang awalnya mutlak, maka menjadi terbatas. Zaid itu dermawan hanya di masa lampau saja. Dulu Zaid itu dermawan, sekarang tidak. Karena Zaidun kariman. Ada siapa Zaid? Dulu ya, dulu maksudnya ini adalah orang dermawan, sekarang tidak. Itu yang dimaksud dengan ya at-taukid atau al-hikayah anizaman fi kana. Yaitu bahwasanya kana ini ya untuk menjelaskan terjadinya atau terbatasnya hukum yang terkandung di dalam sebuah jumlah itu terjadi di masa lampau. Sehingga karena Zaidun kariman, hukum yang terkandung di dalam Zaidun karimun itu terjadi di masa lampau. Di masa lampau. Itu karena wattaukitih dan memberi waktu atau mewaktui bizamanin muayyan dengan zaman tertentu fi dhallah di dalam lafaz dhallah. Dhallah ini termasuk kelompok kana ya atau akhwatu kana. Dhallah menunjukkan makna di waktu siang. Ini di waktu siang dhallah ini. Misalnya biar lebih ke contoh. Dhalla al-mataru nazilan. Di waktu siang hujan turun.
Sebelum dimasuki dhallah, asalnya yaitu al-mataru nazilun. Al-mataru nazilun. Hujan turun. Kalau hanya mengatakan al-mataru nazilun, hujan turun, ini mutlak, ya. Mutlak secara waktu mutlak. Bisa saja hujan itu turun di waktu pagi, di waktu siang, besok, kemarin, ya. Ah, besok, kemarin, atau yang sekarang, masih mutlak. Masih mutlak. Hukum yang terkandung di dalam al-mataru nazilun itu mutlak. Namun setelah dimasuki dhallah, sehingga menjadi dhalla al-mataru nazilan, maka yang awalnya mutlak, hukum yang terkandung di dalam al-mataru nazilun yang awalnya mutlak, maka menjadi terbatas. Yaitu bahwasanya hujan itu turun hanya di waktu siang. Sementara di waktu pagi, di waktu sore, di waktu malam tidak. Itu maksudnya. Nah, ini membatasi, ya, membatasi atau takyid dengan dhallah. Membatasi, ya, dengan dhallah. Yaitu untuk mentaukid dengan waktu tertentu. Memberikan waktu dengan waktu zaman tertentu. Dan juga wabata. Bata ini menunjuk pada waktu malam. Misalnya, ke contoh, ya. Batat tifluna iman. Di waktu malam, anak-anak tidur. Awalnya sebelum dimasuki bata, jumlah ini berbunyi yaitu aktiflu naimun. Anak-anak tidur. Nah, ini mutlak hukum yang terkandung di dalam jumlah aktiflu naimun. Ini mutlak. Kapan secara waktu mutlak? Kapan anak itu tidur? Bisa jadi di waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam, di waktu subuh. Masih mutlak. Namun setelah didahului dengan bata, maka, ya, maka menjadi terbatas, yaitu anak-anak itu tidur hanya di waktu malam saja, sementara di waktu yang lain tidak. Nah, gitu ya. Bata atiflu naiman. Di waktu malam, anak-anak itu anak-anak tidur, ya. Anak-anak tidur. Yang awalnya hukum yang terkandung di dalam atiflu naimun ini mutlak, maka setelah dimasuki bata, maka menjadi terbatas hanya di waktu tertentu saja, yaitu di waktu malam. Wa asbaha, dan juga asbaha. Asbaha ini di waktu subuh, contohnya asbahal baradu syadidan. Di waktu subuh, dingin itu sangat, ya, sangat dingin di waktu subuh. Ini penjelasannya sama seperti barusan, ya, seperti di dhallah dan bata. Wa amsa, dan amsa ini maknanya yaitu menunjuk pada zamanin muayyan, yaitu di waktu sore. Di waktu sore. Contohnya amsatul labu rojiin. Di waktu sore para siswa itu pulang. Nah, ini penjelasannya sama dengan yang di dhallah dan bata. Wa adha, dan adha. Adha ini yaitu taukid di zamanin muayyan fi waktu duha. Zamanin muayyan di waktu duha. Membatasi, ya, dengan hanya di waktu duha saja. Contohnya adhal muslimuna musallin. Di waktu duha orang-orang muslim melaksanakan sholat. Ini penjelasannya sama kayak barusan. Au bihalatin muayyanatin fidamah, atau dengan keadaan tertentu fidamah di dalam lafaz damah. Dama ini termasuk rumpun atau kelompok kana. Dama ini takkid terhadap hukum bihalatin muayyanatin dengan keadaan tertentu. Contohnya, akti zaidan fulusan madama muta'aliman. Memberilah kamu uang kepada Zaid selama Zaid belajar. Selama Zaid belajar. Selama Zaid belajar. Ini
halatin muayyanah, ya, halatin muayyanah yaitu bahwasanya mentakkid Zaid itu selama dia belajar. Asalnya kan Zaidun muta'allimun. Zaid belajar. Ini masih umum, ya, masih umum, masih mutlak, masih mutlak. Maka setelah dimasuki dengan dama, maka kondisi saat Zaid ini belajar, maka menjadi muqayyad. Muqayyad bihalatin muayyanatin, yaitu bihalati bihalatin, yaitu di dalam kondisi Zaid sedang belajar atau belajar, gitu ya. Wal muqarabatih, dan memiliki makna muqarabah. Makna muqarabah ini biasa diartikan dengan hampir, ya. Fi kadah, di dalam lafaz kadah, wa karoba dan karoba, wa ausyaka dan ausyaka. Contohnya misalnya, nih saya kasih contoh satu aja yang cepat. Kada zaidun yakumu. Kada zaidun yakumu. Asalnya zaidun yakumu. Zaid berdiri. Nah, ini mutlak. Zaid itu berdiri, ya. Apakah sekarang sudah berdiri atau hampir berdiri atau nanti berdiri? Masih mutlak. Namun setelah dimasuki kada, maka, ya, berdirinya Zaid itu, ya, menjadi terbatas. Itu hampir saja, ya, hampir saja Zaid itu berdiri. Kada Zaidun yakumu, hampir saja menjadi terbatas, menjadi muqayyad. Wal yakini, dan menunjukkan pada makna yakin, fi wajadah, di dalam lafaz wajadah, wa alfa dan alfa, wa daro dan daro, wa ta'allam dan ta'allam, wa halum majarra dan begitu seterusnya. Nah, contohnya misalnya di wajadah, saya kasih contoh wajadah saja, ya. Satu. Nanti yang lain, contoh-contoh yang lain bisa dicari, ya, sendiri, bisa dicari sendiri. Contohnya, wajadtu as-sidqa zinatul uqala. Aku tahu dan yakin bahwasanya jujur, ya, adalah hiasan orang-orang yang berakal. Awalnya, sebelum dimasuki wajadah, yang menjadi musnad adalah as-sidqu, yang menjadi musnad ilaih adalah zinatul uqala. Awalnya seperti ini, as-sidqu zinatul uqala. Jujur itu adalah hiasan orang-orang yang berakal. Ini mutlak, ya. Ini mutlak. Mutlak itu, ya, maksudnya mutlak di sini adalah apakah itu sesuatu yang diyakini kebenarannya, atau diduga saja kebenarannya, ya, atau diwaham, atau hanya ilusi saja, ya. Hanya bersifat ilusi saja. Namun setelah dimasuki wajatu, maka yang awalnya hukum yang terkandung di dalam asib kusinatul ongkala ini mutlak umum, maka sekarang menjadi terbatas, yaitu wajatu, misalnya, ya, wajatu asidko zinatul ongkala, bahwasanya saya yakin bahwasanya jujur itu adalah hiasan orang-orang yang berakal. Hiasan orang yang berakal. Kalau ingin diperjelas, ya, kalau ingin diperjelas susunan susunan contoh ini seperti ini. As-sidku zinatul uqala ala wajhil yakin. Ala wajhil yakin. Jujur itu adalah hiasan orang-orang yang berakal secara meyakinkan. Secara meyakinkan, gitu ya. Dan contoh-contoh alfa, daro, wa ta'alam ini bisa dicari sendiri. Fal jumlatuh, maka adapun jumlah, fi hada, di dalam ini, di dalam at-taqidu bin nawasih, maksudnya
Tan akiduh ialah terjadi apa jumlah minal ismi dari isim wal khabari dan khabar. Jumlah yang ditakid dengan nawasih itu sebenarnya sudah terjadi antara isim dan khabarnya. Misalnya di kana. Misalnya di kana. Kana Zaidun Karimun. Asalnya sebelum ada kana, Zaidun Karimun. Ini jumlah ini sudah terdiri ya, sudah memiliki faedah, yaitu yang terdiri dari mubtada dan khabar. Sudah memiliki faedah. Au minal maf'ulaini faqat, atau dari dua maf'ul saja. Ini kalau di dalam dhannah wa akhwatuha. Misalnya yang barusan ya. Wajadtu as-sidqa zinatul uqala. Jumlah ini, jumlah maksudnya yang menjadi musnad dan musnad ilaih, yaitu yang menjadi maf'ul. Di dalam contoh wajadku as-sidqa zinatul uqala, musnad ilaihnya adalah as-sidqu, dan musnadnya adalah as-sidqu, dan musnad ilaihnya adalah zinatul uqala. Yang lain, yang lain itu kana wa akhwatuha dhanna wa akhwatuha itu menjadi koid atau kuyud. Fa'idha kultah, maka apabila berkata kamu dzanantu Zaidan qa'iman, menduga aku Zaidan pada Zaid qa'iman berdiri. Yang menjadi musnad di dalam contoh ini adalah Zaid. Yang menjadi musnad ilaih adalah qa'iman. Nah, jumlah ini sebenarnya terjadi di yang menjadi maf'ul ini di dalam susunan dzanantu Zaidan qa'iman. Dzanantu Zaidan qa'iman, Zaidan ini di sini posisi i'rabnya menjadi maf'ul dari dzanna. Dzanantu Zaidan qa'iman. Famaknahu, maka adapun makna qauluka dzanantu Zaidan qa'iman, Zaidun, adapun Zaid, qa'imun ialah berdiri ala wajhi dzan, dengan atau atas jalan dzan dugaan. Zaid itu berdiri. Kalau hanya mengatakan demikian, atau Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Kalau hanya mengatakan demikian, ini masih mutlak, masih umum. Apakah berdirinya Zaid itu diyakini atau hanya diduga atau hanya ilusi? Maka setelah ada dzanna, dimasuki dzanna, maka yang awalnya umum atau mutlak sekarang menjadi terbatas. Berdirinya Zaid itu hanya berdasarkan dugaan saja, tidak yang lain, tidak bersifat diyakini atau meyakinkan, dan juga tidak bersifat meragukan atau tidak bersifat ilusi. Nah, itu ya. Ala wajhidhon, setelah dimasuki dzanna, ala wajhidhon, yaitu berdasarkan dugaan saja. Itu kan menjadi terbatas. Menjadi terbatas dengan dimasuki dzannah. Nah, dzannah ini disebut dengan takyid atau koid. Sementara jumlahnya hanya lafadz Zaid dan Qa'iman saja yang menjadi musnad dan musnad ilaih. Ini penjelasan terkait jumlah yang ditakkid dengan amil nawasih. Perlu diingat ya, ini perlu diingatkan lagi bahwasanya jumlah atau ruknail jumlah, dua rukun jumlah itu hanya musnad dan musnad ilaih. Nah, apabila ada kata yang lebih dari musnad dan musnad ilaih, maka itu disebut dengan qaid, disebut dengan ikatan. Termasuk amil nawasih juga disebut dengan qaid. Maf'ul bihi juga disebut dengan qaid. Ini ya. Jadi yang menjadi umdah, inti yang menyusun sebuah jumlah itu hanya musnad dan musnad ilaihnya. Selebihnya itu disebut dengan qaid, yang nanti akan membatasi, qaid ini nanti akan membatasi hukum yang terkandung di dalam
jumlah yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Demikian penjelasan terkait takhid bin nawasih dengan amil nawasih. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.